Maka teman-teman, kalau sudah sampai zikir yang 11.000, itu namanya zikir kullu jasad. Semua jasad ini menyebut nama Allah dengan merinding-merindingnya. Itu merinding, dia menyebut nama Allah itu. Kalau udah sampai di makom itu, insya Allah kalau mati saat itu, satu rambutnya menyebut nama Allah, satu tetes darahnya tersimpan nama Allah. Kira-kira berani nggak api neraka makan dia? Makanya ulama-ulama ahli zikir itu mengatakan, ya Allah, jika engkau ridho aku masuk neraka, silakan ya Allah, tapi ridho ya aku. Mungkin nggak Allah ridho kita masuk neraka? Ya pasti masuk surga. Itu bahasa-bahasa manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum udah berbanyak manja belum dengan Allah? Ya, kata Imam Abdul Hasan Syazili, Allah maja'al si'ati sayyat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku kalau salah orang yang kau cintai. Gemes gak? Gemes kita kalau ada orang yang kita sayangi salah, gemes kita ya. Cubit gemes gitu. Nah, ini Abdul Hasan Syazili. Begitulah Bahauddin Naqsyabandi, begitulah Abdul Qadir Jilani mengajarkan murid-muridnya. Apalagi doanya, wala taj'al hasanati hasanat man abghadta. Jangan jadikan hasanatku, amal soleh yang engkau murkai. Aku orang soleh, amalnya soleh tapi hatinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah senangnya sahabat tadi Nuaiman ya. Nuaiman tuh Allah dan Rasul udah cinta dia. Mau dia ngapain juga Allah ampuni dia gitu. Tapi kita tidak tahu kita ini seperti Nuaiman, jangan belagak seperti Nuaiman. Nah, dikatakan di sini, jadi iffah menjaga diri dari syahwat itu tahapan pertamanya syahwat maksiat. Nah, ini rata-rata orang-orang soleh yang awam sudah dapat dan merasa sudah soleh. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, Ustadz ngapain habis sholat istighfar lagi? Kan kita sudah digugurkan dengan 5 kali. Tuh kan belagu kan dia? Yeah. Dia lupa sholatnya nggak khusyuk. Itu kan dosa itu. Antum mencintai istri, tapi di lisan, kalbunya cintain yang lain. Kira-kira mana? Kalau istrinya tahu gimana? Marah dia. Kepala ruku, kepala sujud, tapi hatinya bukan mengkultuskan Allah, bukan membesarkan Allah, membesarkan selain Allah. Allah lihat kalbu nggak? Nah, ini yang disebut amal soleh, tapi Allah murka. Itu perlu diistighfar nggak? Bukan perlu, wajib ya. Nah, dosa ini yang dikatakan di pekan lalu kita bahas ya, Imam Syahrastani mengatakan orang-orang khawarij dari dulu aman dari dosa zahir, tapi tidak aman dari dosa batin. Batinnya mazbalah syata'im, mazbalah merendahkan orang. Ya, ngelihat orang yang nggak berjilbab, wah, dia neraka. Kita bertarekat zindik. Apalagi beda pemahaman sama dia, wah, bid'ah. Itu mazbalah itu. Sama antum baru masuk tarekat nih misalnya, atau jadi pengurus satu zawiyah, satu surau, satu pusat zikir. Terus ada orang lain masuk, wah, ini kayaknya mau cari popularitas nih. Itu mazbalah itu. Jadi mazbalah ini tercium oleh ahli qalb. Teman-teman, hantam dengan nama Allah. Nama Allah itu harum. Nama Allah itu bersih. Kalau mazbalahnya bukan mazbalah minyak atau aspal atau karat. Kalau sudah berkarat, nggak cukup dengan nama Allah biasa. Itu harus dihantamnya, harus lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan zikir lataif yang 7. Lataif itu 7 titik ya. Nanti yang sudah talqin dan mengamalkan zikir Allah ya 1000 sampai 5000, nanti kita ijazahkan dia mengamalkan lataif yang 7. Ya, 40 hari. Harus 40 hari dah. 40 hari biar berubah kondisi rohaninya. Arba'inat ya. Dimanapun antum belajar zikir yang jauh dari mursyidnya, kita bisa bantu bimbingan tarbiyahnya, tapi hormati gurunya yang lama ya. Jangan berubah-ubah mursyid ya. Tetap berguru kepada mursyidnya, hormati. Untuk kurikulumnya kita bisa bantukan, sama kayak ngeles lah ya. Bukan les sorry. Ntar jadi ngeles beneran ya. Naik. Ada syahwat maksiat. Habis itu syahwat apa? Syahwat halal. Syahwat halal dia boleh, tapi itu ada syahwat di dalamnya.
makan banyak, tidur banyak. Boleh nggak saya tidur banyak? Boleh, ya kan? Yang penting pas jam sholat bangun. Boleh nggak makan banyak? Yang penting halal. Boleh nggak? Ngomong banyak boleh nggak? Yang penting nggak ngomong yang salah. Nah, tapi kemudian ditinggalkan itu. Nah, ini yang disebut berhenti iffah dari syahwat yang halal. Nah, ini yang disebut maqam al-wara'. Ya, orangnya disebut wari'. Wari' itu ciri-cirinya tarkul halal khaufan min ayyahbita fil haramat, ya, fil haram. Jadi meninggalkan yang halal, khawatir terjebak pada yang haram atau minimal makruh. Nah, ini makomnya muridin salikin. Kalau tadi awam, meninggalkan maksiat itu awam. Yang ketiga, meninggalkan syahwat ta'at. Syahwat ta'at ini yang terjadi pada ahli hikmah, begitu juga salik-salik tertentu, ya. Nafsu banget kalau mau cari ijazahan, ya, ijazah mahabbah, wah kan kacau tuh. Tahu ijazah mahabbah kan? Ijazah pelet, apalagi ijazah waqiah, ijazah yasin, ijazah udah setebal ini, satu pun dari amalin. Jadi pemburu ijazah, dan ini banyak. Maka dulu Syekh Awamah itu nyindir mahasiswa dulu di Mesir, waktu teman-teman kita di Mesir cerita, ya. Buya Anof cerita di Pekanbaru. Kami dulu minta ijazah ke beliau. Terus kalau banyak minta ijazah, beliau marah. Kalian ini dari tadi udah 1 jam minta ijazah mulu. Coba dari tadi nanya satu masalah fiqhiyah atau tauhid atau hadis. Udah jadi faqih, udah jadi muhaddis, udah jadi alim. Nah, itu terjadi. Jadi sekarang orang mengkultuskan ijazah, meninggalkan al-matlufi, yani al-ilmu wal amal bihi.